Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Wijaya Teknik. Ya, pagi ini kawan-kawan, kita ada lagi pengerjaan tentang mobil Mitsubishi Strada Triton lagi. Nah, ini trouble-nya adalah ABS-nya nyala ya. Terus ini, sorry bukan ABS ya, airbagnya nyala. Terus ini apa namanya ini, klakson tidak bisa berbunyi ya, atau tidak berfungsi. Nah, ini permasalahannya ada di mana? Jadi permasalahannya itu ada di clock spring yang putus ya, atau di kabel spiralnya di balik dari ini ya, dari setir ini. Nah, kita akan lakukan pembongkaran. Untuk pembongkaran kabel spiral sendiri, kita harus berhati-hati karena di sini ada komponen yang namanya airbag yang bisa meledak kapanpun. Nah, jadi kita harus mencopot dari min baterai dari mobil ini ya. Jadi terminal min baterai kita copot dan kita tunggu sekitar 3 sampai 5 menit baru kita bongkar. Jadi itu betul-betul pasti aman. Jadi ini ada bisa meledak sendiri ya, kalau untuk mobil yang berairbag itu bisa meledak sendiri kalau misalkan error. Jadi untuk SOP-nya, standar prosedur yang aman, kita harus buka min baterai. Nah, ini min baterainya sudah saya buka, jadi indikatornya nggak ada nyala ya. Itu min baterai sudah saya buka. Jadi ini kita tinggal buka setir. Gimana cara membuka setirnya? Teman-teman akan sediakan obeng saja ya, yang seukuran dengan lubang ini ya. Kita bisa colok di bagian lubang di sini ya, lubang kecil ini, dan dia ada 3 titik di bawah dan di sebelah sini juga ada ya. Jadi kanan kiri sama bawah dicolok sambil dirasa ya. Kalau dia memang sudah terasa ngangkat di sini, berarti dia udah lepas dari kancingannya. Nah, ini saya siapkan dulu untuk alatnya. Oke kawan-kawan, sudah kebuka ya teman-teman ya. Ini udah kebuka dari setirnya, dan inilah tadi jalur locknya mana tadi ya. Nah, ini kita lihat bersama-sama nih. Untuk lubangnya dia ada di daerah sini dan tembusnya di sini. Nah, tembusnya di sini. Dia bakal menonjok lock yang berada di bagian ini. Jadi ada besi ini. Nah, dia akan menonjok di bagian ini. Ini ada bekas congkelan obeng saya kena ini. Nah, dia akan terlepas dari kancingannya. Nanti dia akan keluar sendiri karena ada pair di sini. Oke, ini kita lanjut bongkar. Ini dibuka dulu soketnya. Dan untuk membuka soket yang ini kita harus congkel dulu ini keluar ya. Yang kuning ini kita congkel dari sela pinggir ini keluar, baru bisa dicabut. Kalau ini ada pencetannya di sini, soket biasa. Oke, terus kita luruskan lagi setirnya, pastikan bannya lurus. Kalau kita buka setir, baru nanti kita tinggal buka baut besar ini 19 ya. Oke, kita lanjut buka lagi. Ya teman-temannya, ini udah saya kendurin dengan kunci sok 17 ya, kunci sok 17 dan stang panjang biar gampang. Nah, untuk pembukaannya sendiri biar gampang itu kita cabut kuncinya ya. Jadi dia di posisi lock, kita lock dulu setirnya, baru kita kembalikan lagi. Yang penting untuk nutnya udah kendor. Nah, setelah kita kembalikan lagi gini, posisi setir akan kembali dan ban lurus, kemudian kita cabut. Sudah tercabut, murnya tinggal kita angkat ya. Kalau dia keras kita bisa pukul setirnya ya, pukul di kanan dan kiri bagian setir sampai dia renggang. Nah, setelah seperti ini kita harus buka covernya dulu. Jadi ini cover setirnya kita harus buka. Oke, setirnya ini jadi sudah bisa naik ya, sudah bisa teleskopik ya. Jadi lebih enak untuk setel nyetelnya. Nah, bautnya ada satu di sini nih, di bawah sini. Kita buka dulu baut obengan di bawah sini, obeng plus ya. Oke, nampak wujud dari clock spring ya, atau kabel spiral itu ini, lingkaran ini, dan ini bisa dilepas. Di sini ada kancingan, di sini ada kancingan ya. Jadi di sini nih, kan di sini juga ada. Nah, ini kita tinggal buka satu persatu.
namun dia di sini terkoneksi dengan soket ya. Ya, dari soket airbag dan soket dari klakson. Kita harus buka dulu dua di sini. Oke, ini sudah terbuka dari kabel spiral atau clock springnya. Nah, di sini untuk pembukaan soket yang di sini kita buka gini ya. Kita tarik dulu nih keluar, baru kita cabut soketnya. Yang di soket kuning ini. Kalau yang di soket putih ini dia biasa ya. Nah, ini dia. Ini yang rusak dan ini tidak bisa dilihat dari kaca ini ya. Jadi di sini ada kaca. Nah, di dalam itu ada seperti putih-putih itu ya, kayak filamen yang halus lah itu. Di dalam itu bisa putus dan ini dia ada batasnya ya. Jadi kita di sini itu biasanya batasnya itu dia sekitar 5 atau 6 putaran. Nanti itu dibagi dua dan posisi tengah setir disitulah dia nanti stopnya ya. Nanti saya ajarin cara masangnya, saya kasih tahu triknya. Nah, ini dia bisa diputar terus ya. Kalau dia bisa diputar terus begini nih dia bahaya sudah. Harusnya dia ini ada batas untuk dia stop ya. Jadi kalau dia masih diputar itu dia ngelos diputar, itu bahaya. Untuk membedakannya itu kita putar. Kalau dia terputar terus di sini kita putar ya. Ini karena saya sendirian megang HP-nya agak sulit nih teman-teman ya. Ini putar, ini kan bisa berputar, ini putar terus. Kalau dia terputar terus, kita muternya juga jangan kuat-kuat ya, putarnya pelan-pelan aja pakai satu jari. Kalau misalkan dia terputar terus tanpa ada batas, berarti dia putus di bagian dalam tadi itu yang saya tunjukin yang putih tadi. Tapi kalau misalkan dia masih ada tertahan, berarti dia masih belum putus ya. Harusnya dia masih bagus. Oke teman-teman, ini saya coba ganti yang baru, nanti saya kasih lihat nih. Ya oke teman-teman ya, ini barang yang baru, deket aja, deket terlalu jauh. Nah, ini kabel spiral. Jadi ini barangnya di dalam. Kalau untuk baru dia pasti dikancing kan, dikancing seperti ini ya, dia untuk ngejaga ya. Jadi dia ngejaga biar ini nggak puter-puter di dalam kardus. Jadi kancingannya bisa kita cabut, sama ya sama yang di bawah. Nah, jadi ini tinggal kita paskan saja ya. Kita akan cocokkan dulu barang untuk lebih memastikan dan sampai barang yang datang ini berbeda. Sepertinya dari segi dimensi ini agak berbeda ya. Dan di sini dia ada putih-putih. Ya. Oke kawan-kawan ya, jadi untuk pemasangan kali ini masih tertunda karena barang dari toko ini lain ya. Jadi barang dari toko ini saya rasa ini punya Triton yang di tahun 2016 dan sedang ini yang 2019. Kemungkinan ini tipe HDX ya, jadi bukan GLS, makanya dia lebih kecil. Nah, jadi untuk ini kita gagal untuk pemasangan ini ya. Gagalnya karena barangnya itu tidak sama yang datang, dan kita akan coba tukar ke tokonya dulu. Nanti setelah kita tukar ke tokonya baru kita konten ulang ya untuk pemasangannya gimana, karena ini pasti akan dipasang juga, cuman kita akan tukar dulu ini barang ke tokonya ya. Nah, di sini ada tulisannya ya, kabel spiral Triton 2016, sedangkan Triton ini 2019 ya teman-teman ya. Jadi ini salah pembelian dari si pemilik mobil. Jadi kita suruh dia tukar dulu untuk ke tokonya. Kita suruh dia bawa contoh aja yang sama. Jadi nanti bisa disamakan untuk kabel spiralnya. Oke, segitu dulu teman-teman. Mohon maaf sekali tidak bisa melanjutkan dulu. Nanti kemungkinan ada di bagian part 2 ya. Saya akan buat di bagian part 2 aja untuk pemasangannya. Jadi biar nggak gagal paham. Tapi sebelum saya potong, saya tetap akan jelaskan. Jadi yang mau ngikutin video saya pasti bisa juga nanti. Nah, ini yang rusak ya, ini putus, ini loss dia. Ini loss. Nah, bisa saya putar terus. Ini rusak. Tapi kalau dia bagus, dia bakal diputar gini, dia bakal stop. Set. Contoh misalkan biasa yang kalau di Toyota di situ ada tulisan 5, atau biasanya
tidak ada tulisan ya, seperti ini. Nah, kalau ada tulisan 5 itu dia berarti 2,5 putaran ke arah kanan, 2,5 putaran ke arah kiri. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada tulisan sama sekali seperti ini, biasanya kita harus menghitungnya dari awal. Anggap aja ini 1 ya. Jadi kita putar 1, 2, 3 gitu sampai dia stop. Misalkan dia stop di sini 3. Nah, berarti kita ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan dia 6-nya di sini, kita hitung lagi ke angka 3. 1, 2, 3. Nah, di sini kita paskan tengah sini, kita bisa pasang. Berarti dia mempunyai 6 putaran. Kalau dia 6 putaran, kita harus bagi 2 baru kita pasang. Jadi jangan langsung beli langsung pasang, nggak bisa ya. Tetap kita harus hitung buat memastikan. Karena meskipun di sini ada alat yang putih tadi untuk menahan ini, tapi tetap aja kita harus memastikan berapa putaran dan itu apakah pas putaran tengahnya gitu ya. Jadi kita harus paskan dan setir posisi lurus, dalam catatan setir posisi lurus, dan tinggal nanti masukkan seperti ini, tinggal ngeklik ya, tinggal ngeklik. Saya ulangi saja. Nah, dan ini tinggal masukkan kabelnya, masuk sini, dan kemudian ini tinggal dimasukkan ya. Jadi pastikan setir rata ya, ikutin nutnya ya. Jadi ada nutnya di situ sudah ya. Ya, pastikan setirnya rata. Nah, seperti ini tinggal baut ya. Baru nanti setelah baut baru nanti bisa merakit dari soket ABS dan soket klakson dan lain-lain ya. Dan ABS tinggal masang. Jangan lupa covernya dipasang juga duluan. Kira-kira seperti itu untuk triknya ini, pemasangan itu. Karena kalau kita salah dan tidak tahu dalam SOP pemasangan ini harganya agak lumayan juga, jutaan, bukan ratusan ya. Apalagi kalau punya Triton ya jutaan. Nah, jadi kalau kita sampai salah pasang nanti kayaknya agak ribet, bakal rugi kita. Nah, kayak gitu aja teman-teman buat kali ini. Saya mohon maaf karena ada kesalahan barang. Jadi saya akan menukar barangnya dulu, baru nanti saya akan bikin videonya lagi untuk pemasangan lock spring. Oke, pantengin terus saja channel Wijaya Teknik. Jangan lupa dukungan like, subscribe, and comment. Dukung terus channel saya, semoga berkembang. Dan terima kasih yang sudah mengikuti channel saya, setia sama saya nonton sampai saat ini ya. Semoga berkah dan barokah, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.